Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan layaknya sebuah taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Dari kata-kata ini, jadi yang namanya pendidikan, misalkan ini sekolah kita ini berarti diibaratkan taman. Murid sebagai tanaman dan kita guru itu sebagai petani. Jadi di sini pandangan Ki Hajar Dewantara itu mengenai murid itu diibaratkan padi yang ditanam oleh seorang petani. Jadi petani itu hanya bertugas untuk merawat supaya padi itu menghasilkan kualitas yang baik. Jadi hubungannya dengan pendidikan, kita sebagai guru yang diibaratkan petani, kita bertugas hanya membimbing atau menuntun. Anak itu sudah mempunyai karakter sendiri sesuai kodratnya masing-masing. Jadi kodrat alam yang dimiliki oleh masing-masing siswa, kita hanya bertugas untuk membimbing dan mengarahkan supaya karakter itu tumbuh dengan tujuan yang lebih baik atau karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun anak perlu diberikan kebebasan. Seperti yang digembor-gemborkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu merdeka belajar. Pengertian dari merdeka belajar itu bukan berarti kita memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada anak untuk seenaknya sendiri ya. Jadi merdeka belajar itu intinya si anak itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Next. Dari merdeka belajar itu tujuan kita atau negara kita itu mempunyai tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan ini, kita harus mempunyai pedoman. Dan pedoman ini sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu pedomannya Profil Pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Pengawas dan Bapak Tias Permana sendiri sudah menghadiri KKG-nya di Brebes tentang profil pelajar Pancasila itu. Jadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan ini terbangun oleh 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sebagai guru harus berusaha menuntun dan membimbing anak untuk berakhlak dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin dari akhlak pribadi, akhlak agama, akhlak antara hubungannya dengan manusia yang lain, mungkin dengan keluarga, dan bahkan yang lebih luasnya lagi akhlak dalam sebagai penduduk negara ini. Kemudian di situ mandiri. Jadi mandiri itu dibiasakan anak untuk
hidup mandiri. Jadi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untuk mandiri ini mungkin bisa diterapkan di kelas rendah ya. Contohnya di kelas 1 mungkin kita bisa mensosialisasikannya kepada orang tua bahwa berilah kesempatan kepada anak untuk, jadi jangan, intinya kan masih ada ya 1-2 anak yang sering diantar sama orang tuanya. Jadi di situ kita bisa menyarankan kepada orang tua atau minta kerjasamanya untuk memberikan pelajaran agar anaknya itu hidup mandiri. Kemudian bergotong royong. Di sini kita bisa menumbuhkan sikap gotong royong kepada anak dalam segi mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan kelompok, agar tujuannya pekerjaan itu bisa dikerjakan secara ringan. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu membimbing anak untuk mengenal kebudayaan. Jadi usahakan kita sebagai guru mengenalkan kepada anak didik kita untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di kita. Gak usah jauh-jauh, kita yang lingkungan kecil dulu, misalnya di daerah Cigareng, kebudayaannya itu yang masih kental itu apa? Selain di Cigareng mungkin nanti jadi Salem, Rembet, kecamatan, atau lagi lebih luas lagi nanti ke kabupaten. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu kita mengajarkan kepada anak untuk bisa menganalisis atau mengevaluasi segala masalah di dalam pembelajaran yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, keenam, kreatif. Kita berusaha mengajarkan kepada anak untuk berpikir kreatif, jadi menciptakan sesuatu yang baru. Jadi jangan dibiasakan, contoh kalau menggambar. Kita kalau misalnya memberi tugas kepada anak untuk menggambar itu jangan coba gambar ini. Jadi kita tentukan ya. Jadi jangan seperti itu. Biarkan anak sesuai kreatifnya sendiri-sendiri mau menggambar apa. Kita sebagai guru mungkin cuma bisa menentukan tema. Misalkan anak-anak silakan menggambar dengan tema kebersihan. Misalnya seperti itu. Jadi anak bebas mau menggambarnya orang yang sedang menyapu atau sedang ngepel, jadi terserah. Biarkan kreatif mereka itu keluar. Next. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan di atas, kita sebagai guru itu harus mempunyai nilai-nilai guru. Di sini yang telah saya pelajari dalam program guru penggerak itu, nilai-nilai guru itu ada 5 macam. Yang pertama, mandiri. Ya, untuk menghadapi zaman serba teknologi ini seperti sekarang, kita benar-benar harus bisa mandiri, belajar sendiri, apalagi dalam segi IT. Kemudian reflektif. Reflektif itu hubungannya sama tadi, berarti kita itu sebagai guru harus terus mengembangkan potensi kita untuk terus berkembang menyesuaikan kemajuan zaman. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kita sebagai guru dalam satu lingkungan sekolah itu harus bisa bekerja sama, saling sharing, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran ini kepada anak, atau bagaimana misalnya cara membuat alat peraga supaya anak dapat langsung memahami materi ini, dan yang lainnya. Kemudian inovatif. Inovatif untuk zaman sekarang, seorang guru itu harus mempunyai nilai inovatif, jadi bisa mengeluarkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Dan yang paling penting itu yang terakhir. Ki Hajar Dewantara itu benar-benar mengarahkan itu untuk yang nilai-nilai yang terakhir itu berpihak pada murid. Jadi di dalam guru penggerak, bahkan lagunya juga ada kata-kata menghamba pada murid. Dari lagu itu sempat jadi kontroversi ya. Jadi ada yang bilang, masa sih kita harus menghamba pada murid, kita itu kan menghamba pada Tuhan, seperti itu. Tapi
sudah dijelaskan bahwa menghamba pada murid itu intinya jadi kita mengayomi keinginan anak. Terus saya ingat kemarin pas rapat hari apa, Bapak Kepala Sekolah bilang ini, ya kita sekarang jangan kentang-kentang lah sama murid. Nah itu seperti itu emang Bu. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita benar-benar harus mengayomi dan menuntun anak. Walaupun si anak mungkin melakukan kesalahan atau ya tingkah laku yang tidak baik, jadi kita sebagai guru harus mempunyai cara atau pendekatan yang benar-benar kita itu berperan sebagai di lingkungan sekolah itu menggantikan orang tua. Jadi harus benar-benar menuntun. Kemudian dari nilai-nilai guru ini kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif di sekolah ini itu terdiri dari 5. Yang pertama disiplin positif, kedua posisi kontrol guru, ketiga 5 kebutuhan dasar murid, keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Ini penjabaran dari budaya positif tadi. Yang pertama disiplin positif. Jadi disiplin positif itu menanamkan motivasi kepada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya penghargaan atau hukuman. Jadi dalam program guru penggerak kami itu diajarkan sebenarnya apa yang telah kita lalui ke belakang, model semacam memberi penghargaan kepada yang juara 1 atau juara 2 itu sebenarnya salah. Ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak yang mempunyai prestasi, itu secara tidak langsung kita menghukum anak yang tidak berprestasi. Jadi anak yang tidak berprestasi akan merasa, oh saya bodoh, makanya saya tidak mempunyai hadiah, tidak mendapatkan hadiah. Jadi itu seperti itu. Jadi untuk kedepannya program ini bertujuan untuk agar tidak ada yang namanya penghargaan. Cukup dengan misalkan pujian juga jangan sampai menyinggung kepada anak-anak yang tidak berprestasi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hukuman. Dalam jenis hukuman di sini dalam program guru penggerak itu kalau bahasa kitanya ilah ya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan hukuman kepada anak. Jadi adanya bahasanya konsekuensi ya. Ya, jadi kalau hukuman itu misalkan gini, ada anak terlambat ya, di kita itu sering misalkan ada anak datang terlambat. Ya emang sebagian guru kadang udah silakan duduk ya. Tapi kadang kalau anak yang jeli yang lain bilang ini, oh enak sih itu mah datang terlambat juga nggak dihukum sama gurunya gitu. Nah jadi kita untuk mengambil posisi kita sebagai guru, sebagai manajer, nanti hubungannya dengan posisi kontrol guru. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kasihlah sanksi-sanksi yang mendidik. Dulu mah kan sering ada saya juga pernah mengalaminya. Kalau ada anak yang terlambat itu suka suruh berdiri di depan kelas, pegang telinga, angkat kaki ya. Saya sendiri juga mengalami. Tapi untuk sekarang itu jangan. Jadi kita berilah hukuman yang mendidik. Misalkan kita suruh anak tersebut menulis dalam buku ya, kata-kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1 lembar atau 2 lembar, tapi dengan tulisan yang rapi. Nah, secara tidak langsung di situ kita mendidik anak untuk menulis secara rapi dan membaca ya. Kemudian di sini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini di sini ada 5. Pertama penghukum, kemudian membuat orang bersalah, teman, monitor atau
Dari posisi kontrol guru kelima ini yang paling bagus itu sebagai manajer. Jadi kita kalau seumpamanya menghadapi anak yang melakukan kesalahan itu, kalau sebagai manajer itu kita benar-benar melakukan pendekatan untuk menanyakan sebenarnya apa sih permasalahan yang dia hadapi. Kalau tadi dicontohkan ada anak yang datang terlambat, jadi kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya si anak ini sering datang terlambat. Setelah itu kita dengan anak tersebut sharing kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Kemudian 5 kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa di sekolah itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sekian sosialisasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang telah saya pelajari. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila dalam segi pemaparan atau presentasi saya ada yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berarti